Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan review artikel berjudul Does Camera Use Matter? An Experiment on the Effect of Camera Use on Perception of Psychology Student and Lecturer. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam karena keterbatasan device saya. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan introduction yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi introduction. Jadi di introduction ini memuat ada alasan penelitian, tujuan penelitian, serta teori dan hasil penelitian terdahulu. Nah, jadi di sini alasan penelitiannya itu sebelum COVID-19 para penelitinya itu hanya menemukan sedikit dari topik penelitian yang membahas dampak perubahan pembelajaran daring secara mendadak. Oleh karena itu, tujuan peneliti adalah untuk mengeksplorasi dampak penggunaan baik menyalakan atau mematikan kamera terhadap motivasi mahasiswa dan dosen, keyakinan dehumanisasi, serta persepsi pembelajaran selama perkuliahan daring. Nah, lalu karena penelitian ini hendak meneliti motivasi, persepsi, dan dehumanisasi, maka berikut adalah teori dari masing-masing variabel tersebut dan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama ada teori dari dehumanisasi. Jadi dehumanisasi ini adalah suatu keyakinan yang menganggap bahwa orang lain kekurangan kualitas esensial dalam pengalaman manusia dan pantas menjadi sasaran penghinaan dan perlakuan buruk. Dari Haslam dan Lohnan tahun 2014. Nah, jadi dehumanisasi ini ada dua jenis. Yang pertama adalah mekanistik. Jadi, di sini manusia memandang manusia lain sebagai objek yang nggak memiliki kemampuan untuk merasakan emosi. Lalu jenis yang kedua adalah hewani. Di sini manusia itu memandang manusia lain sebagai hewan yang nggak memiliki kualitas manusia seperti kecerdasan dan kemampuan. Nah, lalu selanjutnya ada teori persepsi dan motivasi belajar. Nah, jadi penyesuaian strategi belajar dengan situasi dan kondisi perkuliahan itu sangat bergantung dengan persepsi belajar. Nah, di sini Caspi dan Blau pada tahun 2008 mendefinisikan persepsi belajar sebagai tingkat keyakinan individu dalam memperoleh pengetahuan baru dan tingkat kesenangan serta kesulitan dalam mempelajari materi. Kemudian hasil penelitian dari Ferrer et al. Pada tahun 2022, persepsi belajar ini sangat penting dalam situasi pembelajaran daring karena mempengaruhi motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Nah, kemudian jenis motivasi ini ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini motivasi ekstrinsik itu sangat bergantung dengan lingkungan eksternal sehingga cenderung nggak konsisten. Nah, kemudian motivasi intrinsik ini dia berdasarkan nilai dari dalam diri individu sehingga cenderung stabil. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu. Di sini kurang lebih ada 8, termasuk di next slide-nya. Nah, jadi kurang lebih keseluruhan hasil penelitian ini menyatakan bahwa ternyata penggunaan kamera dalam pembelajaran daring itu terbukti efektif untuk mengurangi kesenjangan psikologis dan komunikasi, serta meningkatkan rasa kehadiran peran sosial. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izin perkenalan. Saya Salsabila Nur Aufa dan di sini akan membahas metodologi penelitian. Pada eksperimen ini dilakukan mixed method dengan menggabungkan dua metode, yaitu kuantitatif berupa eksperimen dan kualitatif berupa wawancara. Subjek penelitian ini melibatkan dua kelompok subjek yang masing-masingnya mewakili satu studi dalam desain campuran ini. Pada studi 1 yaitu totalnya adalah 105 mahasiswa psikologi dan 37 diantaranya dipilih secara acak untuk mengikuti wawancara mendalam kualitatif. Pada studi 2 yaitu ada sebanyak 21 dosen psikologi yang dimana 21 peserta tersebut 19 diantaranya menyelesaikan survei kuantitatif. Next. Kemudian teknik pengumpulan data pada desain eksperimental studi 1 dan studi 2 ini memiliki desain yang sama, yaitu desain within subject dengan DV yang sama pula, yaitu dehumanisasi, persepsi pembelajaran, dan juga motivasi.
Yang membedakan adalah pada bagian IV-nya. Pada studi 1, IV-nya adalah kamera dosen dengan dua kondisi mati dan nyala. Pada studi 2, IV-nya adalah kamera mahasiswa dengan kondisi menyala dan mati. Next. Berikutnya ada prosedur eksperimental, terdiri dari 4 tahap. Yang tahap pertama adalah peserta bergabung menggunakan Zoom pribadi. Yang tahap kedua, pada studi 1 yaitu mahasiswa menonton kuliah selama 7 menit dengan kondisi kamera dosen menyala atau mati. Pada studi 2, yaitu dosen menyampaikan kuliah kepada 6 mahasiswa, 3 diantaranya menggunakan kamera menyala, dan 3 lainnya menggunakan kamera mati. Pada tahap ini tidak terjadi interaksi secara real time karena perkuliahan yang ditampilkan adalah video yang telah direkam sebelumnya dan interaksinya hanyalah simulasi. Tahap yang ketiga yaitu peserta mengikuti kuesioner untuk mahasiswa selama 10 menit dan dosen selama 20 menit. Tahap yang terakhir yaitu sebagian peserta diwawancarai secara mendalam oleh asisten peneliti selama kurang lebih 15 menit. Sekian materi dari saya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Dini Maila Faiza Nur Sabila Ramadhani. Saya akan melanjutkan bagian metodologi penelitian. Yang ketiga adalah alat pengumpulan data. Ada 3, yaitu data kuantitatif, data kualitatif, serta data pelengkap. Di data kuantitatif ini mengukur 3 instrumen, yaitu dehumanisasi, motivasi belajar atau mengajar, dan persepsi pembelajaran. Kalau data kualitatif ini menggunakan panduan wawancara semi terstruktur. Serta yang terakhir adalah data pelengkap, yaitu kuesioner informasi demografis. Data kuantitatif yang pertama ada skala dehumanisasi. Skala ini mengukur 2 jenis dehumanisasi sekaligus, yaitu mekanistik dan hewani. Terdiri dari 8 item yang diadaptasi dari Batson. Kemudian skala ini menggunakan format Likert 7 poin. Kemudian yang kedua adalah skala motivasi belajar atau mengajar. Ini mengukur motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta. Terdiri dari 4 item, kemudian menggunakan skala Likert 5 poin. Yang ketiga adalah skala persepsi pembelajaran. Skala ini mengukur persepsi peserta terhadap proses pembelajaran, kemudian terdiri dari 3 item, dan menggunakan skala Likert 5 poin. Data kualitatifnya ini menggunakan panduan wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman peserta selama daring simulasi dan pengalaman peserta secara umum di luar konteks penelitian. Yang terakhir adalah kuesioner informasi demografis. Kuesioner ini berfungsi sebagai data pelengkap. Yang keempat adalah analisis data. Analisis data kuantitatif ini yang pertama menggunakan uji T-sampel independen untuk membandingkan dehumanisasi, motivasi akademik, dan persepsi pembelajaran antara kondisi kamera menyala dan mati. Kemudian, uji T ini menggunakan 2 pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan frekuentis yang menghasilkan nilai signifikan P, dan pendekatan Bayesian yang menghasilkan Bayes faktor. Kemudian, analisis ini dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah analisis data kualitatif. Yang pertama, wawancaranya itu ditranskripsi secara verbatim. Kemudian analisis tematik eksplorasinya itu menggunakan metode interpretatif, yaitu mengelompokkan informasi ke dalam beberapa kategori tema. Yang ketiga adalah proses pengkodean dibantu oleh perangkat lunak NVivo 14. Nah, hasil kedua analisis ini, yaitu kuantitatif dan kualitatif, itu diintegrasikan ke dalam bagian diskusi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bang Lydia. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Jadi hasil pada studi yang pertama itu hasil pada mahasiswa. Yang pertama ada hasil kuantitatif. Jadi setelah dilakukan analisis terhadap seluruh item secara individual, hasilnya itu konsisten, menunjukkan bahwa tidak ada efek yang signifikan secara statistik dari kondisi kamera dosen yang on atau juga dosen yang off terhadap semua variabel independen yang diukur. Nah, yang pertama itu ada keyakinan dehumanisasi. Jadi semua nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,65.
Begitu juga dengan motivasi untuk belajar serta persepsi pembelajaran. Jadi intinya itu tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kondisi kamera dosen yang on dan juga kamera dosen yang mati. Jadi pada seluruh variabel dependen yang diukur, yaitu dehumanisasi, motivasi, dan juga persepsi pembelajaran. Nah, hasil ini konsisten di semua item yang dianalisis secara terpisah. Bukti dari bias faktor juga hanya bersifat anekdotal, yaitu 0,1 lebih kecil dari 3, sehingga tidak dapat mengonfirmasi adanya efek kondisi kamera. Selanjutnya adalah hasil dari kualitatif. Jadi, dari 37 mahasiswa dari 105 peserta itu dipilih secara acak untuk mengikuti wawancara mendalam semi terstruktur. Ada 2 fokus utama. Yang pertama adalah Yang pertama adalah pengalaman dosen selama simulasi kuliah online. Yang pertama ada kedekatan, afeksi, dan juga kesesuaian perilaku. Di persepsi ini tuh ada dua persepsi, yaitu persepsi positif dan juga negatif. Nah, persepsi positifnya itu mahasiswa menganggap bahwa dosen itu kompeten, hangat dan ramah, dan juga jelas serta ringkas dalam menjelaskan materi. Sedangkan persepsi negatifnya adalah mahasiswa menganggap bahwa dosen jauh dan lebih dingin, serta terlalu fokus pada materi dan tidak menyapa secara personal. Jadi, lebih dari separuh respon positif itu berasal dari kondisi kamera dosen yang mati. Dan juga persepsi negatif itu persepsi dari dosen yang kameranya hidup, kameranya on gitu. Terus ada hambatan juga di Zoom ini, yaitu hambatan komunikasi, yang dimana faktor yang mengurangi kualitas interaksi, yaitu gangguan teknis dan koneksi tidak stabil, nada bicara dosen yang lebih monoton, serta kurangnya pendekatan personal. Mahasiswa juga ada salah satu mahasiswa yang bilang kalau misalnya dia seperti robot yang mengulang teori yang sudah ada gitu. Terus selanjutnya adalah ekspektasi tatap muka versus online. Jadi mayoritas mahasiswa menilai tatap muka itu lebih unggul dalam kualitas interaksi, pendekatan pedagogi, serta kemudahan bertanya. Hanya 3 dari 19 mahasiswa merasa bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara tatap muka versus online gitu. Terus ada perbedaan perspektif berdasarkan kondisi kamera. Kalau misalnya kamera dosen yang on itu fokus pada motivasi dan juga metode pedagogi, dan juga mahasiswa menilai bahwa dosen hanya mengikuti naskah. Lalu pada kamera dosen yang off itu mahasiswa menganggap bahwa dosen hanya fokus pada keterbatasan teknisnya, menilai dosen itu kurang termotivasi, dan juga menyoroti hambatan konektivitas. Yang ketiga adalah motivasi dosen. Jadi 1/3 mahasiswa menganggap bahwa dosen hanya ingin menginspirasi dan berbagi pengalaman, lalu dosen hanya menikmati mengajar. Lalu ada 1/3 mahasiswa juga menganggap bahwa dosen hanya menjalankan peran profesional tanpa antusiasme yang khusus. Nah, ada temuan tambahan, yaitu kondisi kamera dosen yang on. Mahasiswa menganggap bahwa dosen hanya sekedar mengikuti naskah. Pada kondisi kamera dosen yang off, mahasiswa menganggap bahwa dosen dinilai kurang termotivasi untuk mengajar online. Next. Lalu yang kedua adalah pengalaman mahasiswa dengan kuliah online secara umum. Analisis kualitatifnya, yaitu analisis ini menghasilkan tema utama yang mencerminkan pandangan komprehensif mahasiswa mengenai pembelajaran online yang dibagi menjadi aspek positif serta aspek negatif. Aspek positifnya, yang pertama ada fleksibilitas. Jadi mahasiswa menganggap bahwa efisiensi waktu dan penghematan biaya transportasi, kenyamanan belajar dari rumah dan memilih tempat sendiri, serta akses kuliah secara asinkron. 2. Penguatan ikatan sosial. Mahasiswa juga berpendapat bahwa lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, serta dapat memperluas lingkaran sosial melalui platform digital. Lalu yang ketiga ada interaksi melalui teknologi. Nah, mahasiswa menganggap bahwa
Kuliah online secara umum ini dapat memanfaatkan fitur chat room untuk berkomunikasi, lalu bisa meninjau ulang rekaman kuliah, serta kolaborasi proyek kelompok tanpa adanya pertemuan fisik. Nah, selain aspek positif, ada aspek negatif. Aspek negatif yang pertama adalah kurangnya interaksi dan umpan balik. Jadi, mahasiswa merasa adanya jarak dan keterputusan dengan dosen maupun teman. Serta mahasiswa juga persepsi mahasiswa juga bilang kalau misalnya sulit berpartisipasi aktif dan membaca emosi atau ekspresi wajah. Serta ada mahasiswa yang menyatakan bahwa kami tidak mendapatkan tingkat perhatian yang sama seperti saat tatap muka. Aspek negatif yang kedua adalah kurangnya perhatian dan fokus, di mana mahasiswa merasa banyak distraksi di lingkungan rumah. Dan juga suara dosen yang monoton mudah membuat bosan, terutama saat dosen dengan kamera yang mati, serta dosen kesulitan memantau apakah mahasiswa memperhatikan atau tidak. Aspek negatif yang terakhir adalah kendala teknis, di mana mahasiswa merasa bahwa koneksi internet lebih tidak stabil saat kuliah online. Lalu adanya keterbatasan sumber daya fisik seperti papan tulis yang membuat pemahaman lebih sulit. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Cidova Syairah. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada hasil penelitian dari dosen. Di sini yang pertama ada hasil kuantitatifnya. Nah, jadi pada studi 2 ini, pada hasil kuantitatifnya, desain yang digunakan yaitu within subject, yang dimana setiap dosen menjawab pertanyaan tentang mahasiswa baik yang mengaktifkan maupun yang menonaktifkan kamera dalam satu sesi simulasi yang sama. Yang pertama di sini ada konsistensi internal instrumennya, yang dimana menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima dengan semua nilai alpha Cronbach dan korelasi item totalnya yaitu lebih dari 0,8. Kemudian yang kedua ada pengaruh kamera terhadap variabel dependent. Hasil kuantitatif pada studi 2 ini tetap atau konsisten dengan studi 1, yang dimana dehumanisasinya itu memiliki nilai yang tidak signifikan dengan nilai p-value-nya lebih dari 0,05 dan bias faktornya kurang dari 3. Begitu juga dengan motivasi mengajar dan persepsi pembelajaran mahasiswa. Jadi inti dari hasil kuantitatif ini yaitu kondisi video yaitu kamera mahasiswa menyala maupun mati tidak menunjukkan efek yang signifikan secara statistik pada seluruh variabel dependen dosen. Next. Oke, kemudian ada hasil kualitatif, yaitu ada sebanyak 21 dosen berpartisipasi dalam wawancara yang mendalam. Nah, temuan ini itu diorganisasikan ke dalam kedua bagian. Yang pertama, pengalaman dosen selama simulasi kuliah online. Di sini ada poin tentang kedekatan, afeksi, dan kesesuaian perilaku mahasiswa. Sebagian besar dosen menilai mahasiswa dengan kamera aktif lebih empatik dan responsif, sementara mahasiswa dengan kamera mati dipandang tidak responsif dan juga kurang menunjukkan keterlibatan. Kemudian sebagian kecil dosen mengakui ketidakmampuan mereka dalam menilai kedekatan afektif mahasiswa tanpa visual, dan bahkan menganggap kamera yang dimatikan sebagai tanda kurang minat. Kemudian ada poin tentang perbedaan yang dirasakan dosen antara mahasiswa berkamera on dan off. Hampir semua dosen menyatakan merasakan perbedaan yang jelas antara mahasiswa yang berkamera aktif dan tidak aktif. Karena kamera yang menyala memungkinkan dosen untuk yang pertama berinteraksi melalui komunikasi nonverbal, kemudian mengenali apakah mahasiswa sedang mencatat atau memperhatikan, kemudian dapat mendeteksi kebingungan atau ketidakpahaman mahasiswa, kemudian ada dosen mampu mendapatkan konfirmasi keterlibatan mahasiswa secara real time. Next. Selanjutnya ada poin perbedaan dengan pengajaran tatap muka. Nah, semua dosen tanpa terkecuali menyatakan bahwa mereka mengharapkan perilaku dan sikap mahasiswa yang berbeda dalam setting tatap muka, seperti lebih banyak komitmen dan perhatian terhadap kuliah. Kemudian, poin tentang persepsi tentang motivasi mahasiswa.
Sebagian besar dosen meyakini bahwa motivasi utama mahasiswa yaitu motivasi utama mahasiswa untuk menghadiri kuliah online adalah ketertarikan terhadap materi psikologi atau mencari bimbingan vokasional tentang karir di psikologi. Nah, hanya sebagian kecil dosen yang berasumsi bahwa motivasi mahasiswa adalah untuk mendapatkan kredit tambahan atau membantu penelitian. Nah, kemudian yang kedua ada pengalaman dosen dengan kuliah online secara umum. Yang pertama ada poin tentang persepsi tentang pembelajaran dalam setting online. Di sini, yang pertama ada bergantung pada dosen. Di sini maksudnya adalah pembelajaran online itu bergantung pada pedagogi, mata kuliah, dan kemampuan adaptasi dosen terhadap teknologi. Kemudian ada bergantung pada mahasiswa. Nah, ini itu maksudnya adalah keberhasilan pembelajaran online ini bergantung pada kedisiplinan, motivasi, dan regulasi diri mahasiswa. Kemudian ada bergantung pada kemudian ada preferensi tatap muka. Nah, di sini ada 3 dosen yang memilih tatap muka karena memungkinkan penguasaan langsung, menghilangkan distraksi, dan juga perubahan mendadak ke online itu dianggap beban. Kemudian ada bergantung pada jenjang pendidikan. Nah, beberapa dosen berpendapat bahwa mahasiswa pasca sarjana lebih komitmen dan produktif dibanding mahasiswa S1 atau SMA. Nah, kemudian ada preferensi online, yaitu hanya satu dosen yang menilai online lebih baik karena memungkinkan inovasi dan pedagogi kolaboratif berbasis teknologi. Kemudian ada poin tentang aspek positif pengajaran online dalam psikologi. Yang pertama ada implementasi alat teknologi. Nah, di sini tuh sebagian besar dosen menilai bahwa alat teknologi yang diadopsi semasa COVID-19 itu tuh memadai dan memungkinkan kuliah yang lebih dinamis dan juga kreatif. Kemudian ada fleksibilitas waktu, tempat, dan juga transportasi. Nah, di sini hampir semua dosen nih mengakui manfaat kuliah online itu menghilangkan hambatan spesial dan temporal. Boleh di next? Selanjutnya ada poin aspek negatif pengajaran online. Nah, adapun aspek negatif dari pengajaran online itu yang pertama ada berkurangnya interaksi dan umpan balik wajah, alat teknologi yang tidak memadai. Di sini maksudnya adalah dosen melihat kesulitan diri sendiri dan juga mahasiswa yang kadang beradaptasi dengan kondisi teknologi itu butuh waktu. Nah, contohnya nih kayak kurangnya persiapan dan kurangnya adaptasi terhadap teknologi gitu. Nah, selanjutnya ada kurangnya perhatian mahasiswa dalam perkuliahan online, kemudian ada kurangnya kontrol atas kelas. Selanjutnya ada lingkungan rumah. Maksud dari lingkungan rumah di sini mungkin di lingkungan rumahnya adanya gangguan dari suara-suara yang berisik atau hal-hal lainnya. Kemudian absensi kelas. Nah, untuk absensi kelas, perilaku yang mematikan mikrofon ataupun mematikan kamera ini itu diinterpretasikan oleh dosen sebagai bentuk ketidakhadiran dan kurangnya minat dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya ada persepsi tentang kesehatan mental mahasiswa, dan yang terakhir ada kesulitan dalam kerja kelompok. Kemudian yang ketiga ada aspek lain. Nah, ini ada sekitar sepertiga dari seluruh dosen menunjukkan sikap yang empatik dengan tidak serta-merta menyalahkan mahasiswa yang mematikan kamera. Mereka justru menginterpretasikan perilaku tersebut bukan sebagai tanda kurang minat, melainkan sebagai respon terhadap kendala di luar kendali mahasiswa seperti lingkungan rumah yang tidak kondusif atau rasa tidak nyaman dengan kamera. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Rahman. Lanjutkan presentasi teman saya. Jadi, berdasarkan data kuantitatif
Secara statistik, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari penggunaan kamera terhadap dehumanisasi, motivasi, maupun persepsi pembelajaran. Namun, data kualitatif justru menunjukkan hal sebaliknya. Secara kualitatif, partisipan merasakan dampak yang nyata, di mana ketiadaan visual merusak kualitas interaksi sosial dan menciptakan rasa isolasi bagi dosen maupun mahasiswa. Lalu, mengapa terjadi efek nol atau no efek pada data kuantitatif? Analisis metodologis menemukan beberapa penyebab utamanya. Pertama, instrumen yang digunakan kurang sensitif, terlihat dari skor konsistensi internal yang rendah. Kedua, ukuran sampel tergolong kecil, terutama pada kelompok dosen. Ketiga, terdapat masalah pada validitas ekologis. Eksperimen ini menggunakan lingkungan simulasi berupa video Zoom yang direkam sebelumnya, bukan interaksi kelas real-time, sehingga menghilangkan elemen spontanitas. Terakhir, ada kemungkinan bias sukarelawan pada sampel dosen, yang mungkin lebih kolaboratif dan adaptif terhadap teknologi dibandingkan populasi umum. Next. Sebagai kesimpulan, kita melihat adanya paradoks kamera. Kamera menyala tidak otomatis meningkatkan pemahaman secara statistik. Namun, isyarat visual dan verbal terbukti esensial untuk menjembatani jarak transaksional dalam pembelajaran daring. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan 3 hal untuk diriset selanjutnya. Gunakan desain eksperimen yang lebih alami, bukan isolasi. Kemudian, secara jelasnya bisa dilihat di slide ini. Kemudian ada juga perluasan keberagaman sampel agar tidak terbatas pada fakultas psikologi saja dan memperbaiki reliabilitas instrumen agar data kuantitatif mampu menangkap nuansa dari data kualitatif. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.